Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu menentukan nilai min data berkelompok. Nah, misalkan ada soal upah pekerja suatu perusahaan dalam ribuan rupiah sebagai berikut. Ditampilkan dalam distribusi frekuensi seperti ini. Nah, kemudian ditanya, tentukan rata-rata hitung dengan menggunakan nilai tengah setiap kelas, rata-rata sementara. Nah, dan yang ketiga dengan coding. Nah, kita lihat yang pertama, menentukan min dengan menggunakan nilai tengah setiap kelas. Nah, kita lihat pertama kita buat tabel bantuan untuk mencari min atau rata-rata hitung dengan pendekatan nilai tengah atau titik tengah. Nah, kita lihat kita perlu mencari artinya titik tengah setiap kelas. Nah, jadi kita cari di kelas pertama itu 75 sampai 79. Nah, ini tentunya titik tengahnya 77. Kita dapat dari 75 ditambah 79 dibagi 2 dapat 77. Begitu kelas berikutnya, kelas kedua 80 sampai 84, titik tengahnya 82. 80 ditambah 84 dibagi 2. Nah, begitu untuk kelas-kelas selanjutnya akan didapat 87, 92, 97, 102, dan 107. Nah, selanjutnya kita butuh satu kolom lagi untuk mengalihkan frekuensi dengan titik tengah. Seperti ini. 2 kali 77 kita masukkan ke sini didapat 154. Kelas kedua 3 kali 82 didapat 246, dan seterusnya. Kelas-kelas yang lain kita cari semua dengan cara yang sama. Lalu kita jumlahkan perkalian antara frekuensi dengan titik tengah masing-masing kelas. Di sini jumlahnya 3690. Nah, selanjutnya setelah didapat ini kita masukkan ke dalam rumus dari min atau rata-rata hitung dengan menggunakan pendekatan nilai tengah setiap kelas, yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Kita masukkan sama dengan ini tadi, jumlah perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah yaitu 3690 dibagi jumlah seluruh frekuensi atau seluruh data 40 didapat 92,25. Jadi rata-rata hitung atau min dengan menggunakan nilai tengah setiap kelas didapat 92,25. Kemudian yang kedua, menentukan min atau rata-rata hitung dengan menggunakan rata-rata sementara yang disimbolkan dengan X0. Nah, kita juga langkah pertama perlu bantuan distribusi frekuensi
dalam tabel ini ada tambahannya. Selain nilai tengah, kemudian ada DI. Ini deviasi atau simpangan kelas ke I. Setelah didapat, kita kalikan lagi, tambah satu kolom frekuensi dengan deviasi setiap kelas. Nah, pertama kita cari nilai tengah seperti tadi. Nilai tengah setiap kelas kita dapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 75 tambah 79 bagi 2 didapat 77. Begitu selanjutnya untuk kelas-kelas berikutnya. Nah, kemudian kita cari deviasi atau simpangan setiap kelasnya, simpangan rata-ratanya. Nah, ini didapat dari titik tengah dikurangi simpangan dikurangi rata-rata sementara. Nah, ini kita ambil rata-rata sementaranya itu 92. Mengapa kita ambil rata-rata sementaranya 92? Karena frekuensi tertingginya adalah di kelas 90 sampai 94, yaitu sebesar 13. Nah, kita ambil nilai tengah dari kelas ini yaitu 92 sebagai rata-rata sementara. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata sementara setiap kelas itu didapat dari nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Nah, misalnya yang mudahnya ini saja. Jadi 92 sebagai rata-rata sementara, maka deviasinya itu 0. Nah, selanjutnya yang di atas itu negatif 5, negatif 10, dan negatif 15. Ya, ini kita ambil rata-rata sementaranya. Negatif 5 itu didapat dari 87 kurang 92. Ada beda sesuai dengan panjang kelas 5. Jadi negatif 5. Ya, selanjutnya kurang 5 lagi negatif 10 dan di atasnya negatif 15. Begitu ke bawahnya itu tentu akan menjadi yang positif. 5, 10, 15. Ini 97 kurang 5 dapat 5. 102 kurang 92 dapat 10. 107 kurang 92 dapat 15. Setelah didapat DI-nya, maka kita kalikan dengan frekuensi. Ini ya, 2 kali negatif 15, negatif 30, 3 kali negatif 10, negatif 30, dan seterusnya hingga yang kelas terakhir 1 kali 15 sama dengan 15. Selanjutnya kita jumlahkan, ini negatif 30 tambah negatif 30 tambah negatif 35 dan seterusnya tambah 15. Ini menghasilkan 10. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu min atau di sini X bar dilambangkan sama dengan X0 ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI. Sigma itu mewakili jumlah. Nah, kita lihat X0-nya tadi sudah kita ambil rata-rata sementaranya 92. Jadi 92 ditambah dengan jumlah dari perkalian FI kali DI itu 10 per
jumlah seluruh frekuensi itu 40. Jadi didapat 92 ditambah 10 per 40. Maka didapat 92,25. Sama dengan cara pertama tadi hasilnya. Selanjutnya kita akan melihat dengan metode coding. Coding atau kode ya. Nah, hampir sama dengan menentukan min dengan rata-rata sementara tadi, tetapi di sini ditambahi dengan coding. Nah, jadi tabelnya kita tambah sebagai bantuan untuk mencari dengan metode ini. Selain dengan nilai tengah, kemudian tadi ada frekuensi, juga ada CI, ini coding kelas ke I. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Itu dengan rumus nilai tengah kelas ke I, XI ya, dikurang dengan rata-rata sementara yang kita ambil. Nah, dibagi lagi dengan panjang frekuensi. Kalau pada deviasi tadi hanya nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Nah, ini sebagai contoh di sini rata-rata sementaranya, lebih mudahnya langsung saja boleh juga ya. 92 rata-rata sementaranya, jadi codingnya kita ambil 0, kemudian ke atas dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, atau dan ke bawahnya yang positif 1, 2, 3 dan seterusnya, menyesuaikan. Nah, ini sebenarnya didapat dari rumus ini. Sebagai contoh seperti ini. Kita ambil saja misalnya kelas kedua, 80 kurang 84 dengan nilai tengah atau titik tengah 82. Jadi codingnya adalah 82 dikurang 92 dibagi panjang kelas 5. 82 kurang 92 negatif 10 bagi 5 didapat negatif 2. Atau di sini diambil kelas ketiga. 87 dikurang 92 dibagi 5 dapat negatif 1. Nah, seperti itu. Begitu yang selanjutnya. Lalu kita tambahi satu kolom untuk mengalihkan frekuensi dengan coding masing-masing kelas. Seperti ini, 2 kali negatif 3, negatif 6, 3 kali negatif 2, negatif 6, 7 kali negatif 1, negatif 7, 13 kali 0, 0, 10 kali 1, 10, dan seterusnya. Selanjutnya kita jumlahkan. Ini jumlahnya 2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ini. Rumus dari mencari min dengan metode coding, yaitu X bar sama dengan X0 ditambah P kali sigma FI CI dibagi sigma FI. Nah, X0-nya tadi sudah kita tentukan 92. Kita ambil dari nilai tengah dari kelas ya, dengan frekuensi tertinggi ditambah panjang kelasnya itu 5 ya. 5 itu didapat dari, kalau kita ambil salah satu kelas 90 sampai 94 kan 90, 91, 92, 93, 94, maka didapat panjang kelasnya 5. Kemudian tadi jumlah dari perkalian frekuensi dengan coding 2 itu terus dibagi jumlah seluruh frekuensi atau banyaknya data itu 40. Jadi 92 ditambah 5 kali 2 10
per 40. 10 per 40 itu disederhanakan jadi 1 per 4 atau 0,25. Sehingga didapat 92 tambah 0,25 adalah 92,25. Nah, jadi dengan ketiga cara itu hasil pendekatannya akan sama, baik dengan menggunakan nilai tengah masing-masing kelas, yang kedua menggunakan rata-rata sementara, maupun menggunakan metode coding. Jadi bisa dipilih salah satu untuk mencari rata-rata data berkelompok. Nah, demikian saja untuk sajian materi kali ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.